Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Masjid I'tikaf Mufiq Syaukan. Pada episod yang lalu kami telah membagikan video Ustaz Dr. Ilham Maulana yang telah menjelaskan bagaimana manusia harus menjaga batasan-batasan sesuai fitrah manusia. Selanjutnya pada episod kali ini Ustaz Dr. Ilham Maulana banyak memberikan contoh, salah satunya tentang sebuah keluarga yang mendidik anaknya untuk pintar dan jenius. Saya rasa semua orang tua menginginkan anaknya pintar dan jenius. Bagaimana kisah anak tersebut? Langsung saja kita dengarkan tausiah Ustaz Dr. Ilham Maulana. Di ayat di rakaat pertama kita baca tadi, ada yang tahu tadi surat apa yang kita baca di rakaat pertama? Al-Furqan. Kenapa saya pilih surah Al-Furqan dan surat Al-A'la? Karena di dua-dua bagian itu ada ayat yang kita akan gunakan untuk pagi ini. Di dalam surah Al-Furqan ada bunyi begini tadi. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu, bukan sekadar diciptakan, tapi Allah buat batasan-batasannya. Allah buat batasan-batasannya. Persis bunyinya yang mirip, hampir sama juga di surat Al-A'la tadi. Allah ciptakan, Allah sempurnakan, dan Allah kasih batasan-batasan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kenyataan membuktikan bahwa orang-orang yang berusaha keluar dari batas itu menderita hidupnya. Sangat menderita. Di Indonesia dulu ada artis lah, ya. Siapa namanya kemarin itu ya? Ntar saya cek dulu. Aming, Aming namanya. Kenal Bu? Jangan pura-pura nggak kenal. Saya aja kenal kok, ya. Aming namanya. Tahu Bu ya? Tahu lah. Penggemarnya kan? Aming itu dia laki. Nah, tapi dalam setting film, dalam setting sinetron atau setting dia show, dia selalu ditampilkan sebagai perempuan. Kalaupun dia laki, maka laki yang keperempuan-perempuanan. Aming itu. Sekitar 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, saya nggak ingat sekali, dia taubat, dia balik ke laki-laki tulen. Saya hanya ingin mengambil satu pernyataan dia setelah balik. Setelah balik dia diwawancara, dan apa kata-kata dia yang paling membekas di saya adalah, saya capek sekali jadi ukhti, kata dia. Capek banget gua jadi ukhti, kata dia. Capek untuk jadi perempuan. Kenapa dia capek jadi perempuan? Karena memang didesain dia untuk jadi laki. Jadi segala sesuatu yang kita keluar dari jalur, capek Pak. Enggak percaya? Ini kan jalan aspal ada. Coba nanti keluar dari aspal, jalan di pinggir yang di batu-batu itu, capek Pak. Capek. Atau lebih keluar lagi lamblang dia ya, nggak motor, lebih capek lagi. Jadi semua sebenarnya sudah ada jalurnya. Segala sesuatu yang di luar jalur itu capek. Itu sebabnya Allah sudah janji sebenarnya, ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula. Surat apa? Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Surat Al-Muluk. Apa kata Allah? Dia Allah menjadikan kepada kalian bumi yang mudah untuk dijalani, dijelajahi. Artinya secara tidak langsung Allah ingin mengatakan kepada kita, kalian dititip oleh Allah di bumi ini, ya. Sekaligus ini sebenarnya ayat sudah dikasih tahu kepada Adam alaihissalam di awal. Ketika Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke bumi, Adam alaihissalam sedih luar biasa. Salah satu kesedihan Adam bukan sekedar karena diturunkan ke bumi, karena dari awal Adam sudah tahu akan diturunkan ke bumi. Tapi masalahnya adalah karena Allah menurunkan Adam dengan kemurkaannya, ya,
qulna bitu minha jami'a, keluar kalian semua dari surgaku. Jadi tidak dikeluarkan dengan rahmat, tapi diusir. Sedih kali Adam. Masalah lain adalah Adam ketakutan, ini bumi ngeri, beda dengan surga. Lalu Allah jaminlah, walladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Tenang, bumi ini diciptakan mudah untuk kalian taklukkan, mudah untuk dijalani. Hidup di atas permukaan bumi ini mudah. Untuk siapa? Untuk mereka yang paham fitrahnya. Yang enggak paham fitrahnya, itulah yang membuat susah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami kebetulan di kampus memperhatikan anak-anak yang juara waktu SMA. Waktu SMA dia juara 1, juara 2. Itu apa yang terjadi? Rata-rata di antara mereka ketika lulus sulit dapat kerja. Kok bisa? Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak terasah karena dia bergerak searah. Dia jago fisika, jago kimia, jago matematika dan sebagainya. Padahal secara fitrah, psikologi pendidikan bicara bahwa orang yang jago menghafal pasti bodoh matematika. Orang yang jago matematika pasti hafalannya amburadul dia. Orang yang bagus logika, maka hafalannya tidak ada. Agak berat. Itu fitrahnya. Itu fitrahnya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Di sekolah-sekolah yang disebut juara itu siapa? Yang disebut juara adalah yang matematikanya 9, fisikanya 9, kimianya 9, bahasa Indonesia 9, bahasa Inggris pun 9. Ya? Itu percayalah, anak itu biasanya kalau didudukin duduk, kalau disuruh berdiri ya, sering seperti tidak mampu untuk mandiri. Di Cina ada seorang anak yang dididik sedemikian rupa sehingga dia berkembang menjadi sangat jenius. Itu bisa dicek di Google nanti, cuman saya lupa namanya karena namanya pun nggak familiar dengan kita. Apa yang terjadi dengan anak ini? Anak ini saking jeniusnya karena dari awal dilesin habis-habisan, jago semua mata pelajaran, sehingga umur 11 tahun dia sudah mampu menjawab soal masuk perguruan tinggi semua dengan benar, sehingga orang tuanya pun mendaftarkan dia ke perguruan tinggi. Lulus, masuk perguruan tinggi umur 11 tahun, kuliah umur 11 tahun, dan tidak lama 14 tahun dia jadi sarjana. 14 tahun dia jadi sarjana, kemudian 2 tahun kemudian dia pegang ijazah master. Semua dia lalui dengan cum laude. Pujian. Setelah master dia masuk dunia kerja. Apa yang terjadi setelah dia masuk dunia kerja? Setahun dia berada di tempat kerja pertama, dia dipecat. Dia pindah ke tempat kedua, dia dipecat lagi. Dia pindah ke tempat ketiga, dia dipecat lagi. Kabar terakhir yang beredar, masih hidup dia sampai sekarang. Umurnya sekarang sekitar 21 tahun. Kabar terakhir yang beredar, dia sekarang tidak punya pekerjaan dan menerima kiriman dari orang tuanya. Dia hidup dengan cara gitu. Siapa dia? Anak jenius. Kenapa bisa demikian? Karena harusnya setiap orang adalah jenius, tapi di bidangnya. Kata Albert Einstein, everybody is a genius. Semua orang sebenarnya harusnya genius. But, kata dia, tapi, kata Einstein, if you judge a fish by its ability to climb a tree, tapi kalau seandainya mau mengukur kejeniusan seekor ikan dengan mencoba membuat dia menaiki pohon, ya kan? Ini ikan, tapi kita uji ikan untuk naik pohon, ya kan? Apa yang akan terjadi? It will live a whole life believing that he is stupid. Dia akan bertahan seumur hidup dan akan minder selamanya dan menyangka dia paling bodoh di dunia. Siapa dia? Ikan. Tapi apa fitrahnya ikan? Berenang. Maka berenanglah kemampuan dia.
Maka kapan ikan itu akan senang hidupnya? Kalau dia hanya berenang. Jangan mimpi untuk naik ke atas pohon ikan. Kenapa? Itu bukan urusan kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena hari ini jumlah orang yang stres, depresi itu semakin banyak. Setiap tahun semakin meningkat. Rumah sakit jiwa nggak cukup. Dan hari ini saya bicara dengan dokter jiwa, ternyata yang dimaksud dengan orang yang terganggu jiwanya, makanya sekarang namanya ODGJ. Alhamdulillah kita di rumah sakit nih, cocok kita bicara ini. Ya. ODGJ sekarang istilahnya. Kenapa ODGJ? ODGJ artinya apa Pak? Orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa itu ODGJ Pak. Jadi nggak mesti ODGJ itu orang yang berjalan di pinggir jalan hanai pakai baju tubuh kuto ipajo dari tong sampah ikan berangkau, nggak mesti itu. Yang ada di masjid ini bisa jadi ada ODGJ. Apa mah? Nggak, ini nggak berencana mengatakan Bapak Ibu gila. Apa makna ODGJ misalnya yang hadir dalam masjid ini? Ada orang yang misalnya sangat takut kepada keramaian. Itu ODGJ. Gangguan jiwa. Kenapa? Karena keramaian harusnya adalah fitrah manusia. Manusia itu takut sendiri, kalau ramai dia harusnya berani. Makanya Islam mengarahkan kita selalu untuk ramai. Kalian sholat, kalian zakat, tapi ramai-ramai kata Allah. Apa ayatnya? Aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ramai-ramai. Ya. Maka sholat sendiri pahalanya dibanding sholat jamaah berapa? 27. Kenapa? Allah mengencourage kita untuk selalu rame-rame. Ya, berkelompok, berjamaah, selalu seperti itu. Artinya apa? Berjamaah adalah fitrah manusia. Salah satu yang membuat galau Nabi Adam ketika diciptakan adalah gak ada teman. Makanya Nabi Adam minta, ya Allah ada kawan. Ya. Tolong ada kawan gak? Ya. Makanya diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi itu cuman Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk. Orang sekarang nggak ada. Jadi jangan nanti mengira kan. Saya sering baca di Instagram atau di medsos itu perempuan-perempuan, cewek-cewek, gadis-gadis itu tulis status, halo, tulang rusuk siapa nih? Ya. Maksudnya ya, maksudnya golomna jodoh ya, golomna jodoh. Jadi nggak ada lagi yang kayak gitu. Itu cuma terjadi pada Siti Hawa. Atau orang yang ada istrinya 4, lalu kita bayangkan napa boh tulang rusuk bapak yang hanali. Nggak ada tuh, nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Fitrah kita sebenarnya adalah berjamaah. Semua yang digariskan di dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia, termasuk bersujud, termasuk bangun pagi, termasuk berpuasa, termasuk semua kegiatan yang diwajibkan oleh Allah, disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalankan, itu fitrah semua kita. Itu sebabnya semua yang menjalankan fitrah ini dijamin oleh Allah. Berani sekali. Berani sekali. Ada seorang ilmuwan di Amerika, di Kanada, dia masuk Islam gara-gara mengetahui di dalam Al-Quran itu banyak sekali keberanian untuk menjamin kejadian-kejadian. Salah satu yang dijamin adalah yang kita baca ayat tadi. Qul nahbitu minha jami'a. Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Ketika Allah berfirman, keluar kalian dari surgaku semuanya secara berjamaah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti akan aku kirimkan hidayah kata Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mau ikuti hidayah itu, kata Allah, dia dijamin loh, dijamin. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan pernah khawatir hidupnya, tak pernah galau hidup dia, tak pernah sedih sama sekali. Allah jamin itu. Misionaris yang saya sebut dari Kanada tadi namanya Gary Miller. Dia masuk Islam.
gara-gara jaminan-jaminan yang seperti itu. Apa ayat yang lain yang membuat dia yakin sekali bahwa Islam ini agama yang benar? Karena Al-Quran ini berani menjamin hal-hal yang luar biasa. Salah satu adalah ayat yang disebutkan, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah kalian memperhatikan Al-Quran itu? Ya. Lau kana min 'indi ghairillah, kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kamu akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang sangat banyak. Kan seolah-olah Al-Quran bilang begini, carilah di mana kesalahan Al-Quran ini. Kalau ada, itu berarti bukan dari Allah. Dicari sama Gary Miller. Apa yang dicari sama dia? Karena katanya tadi ikhtilafan. Ikhtilafan itu artinya khilafiyah, ya kan? Ikhtilafan itu artinya pertentangan, perbedaan, ya. Jadi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kalian akan mendapatkan ikhtilafan yang sangat banyak di dalamnya. Maka dia ini orang matematika. Gary Miller ini orang matematika, dosen dia di Toronto di Kanada. Maka dia carilah, apa yang dia cari? Dia tidak mencari secara makna, dia hanya mencari secara kata-kata. Oke, kata dia, kalau betul ini katanya nggak ada ikhtilafan, mungkin yang tulis Al-Quran ini nggak kepikiran bahwa kita bisa cari juga kalimat-kalimat yang ada ikhtilafan di ayat-ayat lain. Dicarilah di seluruh Al-Quran. Apa yang terjadi? Dia tidak menemukan kata ikhtilafan di ayat manapun kecuali di ayat yang kita bacakan tadi. Apa janji Allah tadi? Kalau seandainya ini Al-Quran ini bukan datang dari Allah, kalian akan mendapatkan ikhtilafan yang sangat banyak. Bukan sekedar pertentangan, tapi kata-kata ikhtilafan akan kalian dapatkan banyak. Dia cari kata-kata ikhtilafan itu, nggak dapat. Cuma satu-satunya di ayat yang disebutkan tadi. Dan ayat itu adalah penentu yang membuat Gary Miller masuk Islam. Dia ganti nama menjadi Abdul Ahad Umar, jadi pendakwah kemudian. Kita padai sampai di sini dulu. Yang menyukai video ini silahkan klik like. Yang belum subscribe, kami mohon subscribe. Bagikan video ini untuk share. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.